Dan lihat untuk disk D-nya totalnya 465 GB, free-nya 322 GB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laptop Acer A5475G yang kamu lihat saat ini ada skin kanannya. Buat kamu yang suka bisa cek di pojok kanan atas. Jadi laptop ini rencananya akan digunakan oleh istri admin. Dan berhubung admin sendiri sebagai konten kreator butuh harddisk yang gede, jadi admin coba ambil saja harddisk dari laptop ini berkapasitas 1 tera ya bawaannya, admin pasangkan ke desktop. Walhasil si laptop Acer ini itu nggak ada harddisk, cuman ada SSD M.2 aja di dalam sini. Nah, karena ini kebutuhannya nanti digunakan untuk kerja, ya berarti butuh HDD ya, nggak hanya sebatas SSD aja yang ukurannya kecil 128 GB. Maka dari itu admin coba akan memindahkan disk yang ada di netbook ini. Ini netbook Asus, ada harddisk 2,5 inci di dalamnya. Admin akan coba pindahkan saja ke dalam sini. Jadi buat kamu yang punya netbook lama bermasalah, mungkin Windows-nya nggak mau nyala atau stuck seperti itu aja, tapi kondisi harddisknya bagus, kenapa nggak coba dipindahkan aja ke laptop yang baru atau mungkin laptop yang setidaknya lebih bagus lah, lebih baik untuk digunakan untuk kerjaan seperti ini. Tentunya buat kamu yang sudah biasa melakukan hal seperti ini ya, ini bukan video buat kamu ya. Karena video ini khusus buat kamu yang benar-benar nggak tahu gimana cara memindahkan harddisk dari netbook atau dari satu laptop ke laptop lain, dan kira-kira gimana nanti settingannya supaya harddisk yang ada di laptop ini itu benar-benar bisa berfungsi dengan baik di laptop yang nanti dipindahkan. Perlu kamu ketahui bahwa netbook ini, Asus ini, itu cuma ada harddisk, nggak ada slot M.2 di dalamnya. Jadi Windows-nya itu benar-benar berjalan di harddisk. Dengan kata lain berarti di dalam harddisk Asus ini, netbook Asus ini, ada partisi C dan juga partisi D untuk data. C biasanya buat sistem ya. Nanti kita akan coba masukkan ke sini dan gimana nanti status dari disk C-nya ya, kita langsung aja mulai. Untuk cara pemindahannya tentu kamu harus ngebongkar netbook ini. Kalau netbook kamu memang untuk ngambil harddisknya harus dibongkar. Contohnya seperti ini mau nggak mau harus dibongkar netbooknya. Berhubung netbook ini juga kalau dinyalakan sering mati ketika jalan Windows, jadi nggak apa-apa ya, dibongkar aja. Silakan kamu bongkar, sesuaikan dengan tipe atau merek laptop kamu, cara ngebongkarnya kadang beda-beda. Tapi secara umum ya buka aja beberapa baut di belakang ini. Ada beberapa baut, tinggal kamu bongkar saja. Kamu lepas saja bautnya. Ya, tinggal bongkar aja netbooknya. Lokasi dari harddisk awal. Ya, lalu buka bagian atas. Kalau untuk netbook ini dia bagian atasnya yang diangkat seperti ini. Nah, seperti ini. Ini lokasi dari harddisk netbook ini berada di sebelah kanan. Tinggal kamu lepas saja. Kalau yang ini tuh dia ada baut pengunci ya. Jadi kamu lepas dulu baut penguncinya. Totalnya ada 4 baut untuk netbook ini. Setelah semua baut harddisknya terlepas, tinggal kamu geser ke kanan untuk netbook ini, tinggal tarik seperti ini, maka harddisknya sudah terlepas. Dan netbook ini silakan kamu kembalikan lagi ke posisi awal. Dan untuk baut-baut harddisknya silakan pasangkan kembali. Mungkin suatu saat ingin kamu EDTNC lagi netbook ini, jadi setidaknya lebih mudah kalau misalkan bautnya nggak kececer ya. Oke, kita beralih pada laptop Acer-nya A5475G. Nah, untuk laptop Acer ini bagian harddisknya itu benar-benar terpisah ya untuk panelnya, sehingga kita nggak perlu ngebuka seluruh backplate-nya ini atau bagian belakangnya ini, karena di sini ada khusus bagian bisa dibuka untuk SSD, HDD, dan RAM. Itu enaknya laptop walaupun jadul ya. Tinggal kamu buka saja beberapa baut di bagian bawah sini.
Kalau sudah dibuka semua bautnya tadi, total ada 1, 2, 3, 4 baut. Ini posisi laptopnya sedang nyala ya, mode sleep. Nggak apa-apa, kita coba ganti aja, kita pindahkan harddisknya. Silakan kamu tarik ke bawah. Nah, seperti ini akan terbuka panelnya. Perhatikan di sini ada RAM, 2 keping RAM, slot RAM. Di sini SSD M.2 tempat di mana admin menyimpan Windows 10-nya, disk C, dan ini bagian harddisk. Harddisknya sudah kosong karena admin sudah dipindahkan ke PC. Jadi ya tinggal kita masukkan saja. Tapi sebelum itu kamu ingat di sini admin masih menaruh ininya, bracket untuk harddisk. Nah, ini dia bracket bawaan dari laptop Acer ini. Ini bracketnya. Memang setiap laptop itu punya bracketnya masing-masing. Kalau untuk Acer A5475G bracketnya dari karet, ada aluminium, kemudian plastik lentur seperti ini. Tinggal kamu pasangkan saja. Ini harddisknya yang tadi dari laptop Asus. Pindahkan. Kalau misalkan ada kayak busa seperti ini ya, ini kan bawaan dari laptop Asus tadi, kamu lepaskan dulu. Karena kita nggak membutuhkan untuk laptop Acer. Tinggal kamu pasangkan saja. Kalau misalkan ada plastik ini, kalau kamu mau lepas boleh, kalau mau dibiarkan boleh. Kalau misalkan mengganggu lepas aja, karena aslinya nggak ada ya. Nah, perhatikan untuk pemasangan ini ya. Lihat di sini ada kayak potongan untuk plastiknya, berarti bagian colokannya ini menghadap ke potongan ini. Lihat. Nah, ada potongan plastiknya. Kelihatan ya, ada potongan. Dan ini menghadap ke sini. Nah, seperti ini. Kemudian kamu pasangkan bautnya ke bracketnya. Total ada 4 baut, silakan kamu pasang. Setelah terpasang rapi harddisknya ke bracket ini, silakan kamu pasangkan. Tapi sebelum itu pasang dulu untuk colokan dari harddisk laptop ini ke harddisknya. Ini dia bentuk colokannya. Admin tunjukkan. Nah, ini dia ya colokannya. Memang sudah seperti ini bawaan dari laptop Acer. Tinggal pasangkan saja. Ya, sudah terpasang. Tinggal kamu masukkan, rapikan. Nah, seperti ini. Harus fit ya, benar-benar pas. Hasilnya seperti ini kalau admin dekatkan. Nah, seperti ini. Benar-benar harus fit masuk ya. Jangan sampai goyang, oblak, dan sejenisnya. Kalau sudah, silahkan kamu pasang lagi panel belakangnya, panel untuk bagian penyimpanan ini. Pasang dengan rapi. Nah, seperti ini. Lalu kamu baut. Setelah admin pasang harddisknya tadi ke dalam laptop Acer ini, sudah terpasang di sini posisinya ya. Dan admin coba buka laptopnya karena dalam posisi sleep. Jadi admin buka, ternyata nggak terdeteksi ya untuk harddisknya. Jadi admin restart, barulah terdeteksi. Dan ini dia untuk harddisknya. Kedeteksi, jadi ada local disk C, ini yang SSD. Lihat kapasitasnya 111 GB atau 128 ya bulatnya. Dan ini ada sistem D. Ini adalah DVD-nya dan ini D, tapi di partisi F. Jadi Windows 7 yang dari Asus tadi, netbook Asus itu di sini, disk D. Jadi disk D dia. Tapi tetap tulisannya sistem. Jadi gimana nih? Apakah harus dibiarin seperti ini? Apakah kita buang saja partisi disk D ini? Kalau misalkan kamu kedepannya nggak akan pernah menggunakan lagi netbook Asus tadi, ya ini sebaiknya dihapus aja partisi D-nya ini atau sistemnya ini. Windows 7-nya yang ada di partisi D ini kita hapus, kemudian kita gabungkan ke partisi F yang ada tulisan data ini. Tapi kalau misalkan kedepannya mungkin kamu mau menggunakan lagi netbook yang lama tadi Asus, maka ini jangan dihapus, di hidden aja partisinya. Atau diganti letternya ini dari D ke huruf lain. Karena admin nggak akan lagi menggunakan untuk netbook Asus tadi
maka ini admin akan coba hapus. Cara menghapusnya gimana? Jadi kita gunakan saja aplikasi bawaan dari Windows ya. Kalau kamu mau gunakan aplikasi lain, semisal Partition Wizard atau Aome, silakan. Di sini admin gunakan aja bawaannya. Admin nggak ngerekam pakai ini ya, screen recorder karena nggak ada di sini. Jadi admin langsung aja rekam seperti ini. Klik Windows. Kemudian ketikkan disk management. Atau ini create and format hard disk. Akan muncul seperti ini, disk management. Ya, ini dia ya, agak susah buat fokusnya. Nah, ini dia disk management. Perhatikan. Di sini ada disk C. Ini yang SSD. Ingat, jangan sampai ketuker ya. Jangan sampai ketuker. Jangan sampai nanti kamu ngeformat justru disk C SSD yang asli dari Acer. Jangan sampai. Karena yang kita akan format, kita hapus dan kita gabungkan partisinya nanti adalah ini nih. Sistem tapi dalam kurung disk D. Ini dia target kita. Walaupun tulisannya sistem, tapi dia penghuni disk D, partisi D. Ini yang akan kita hapus nanti. Karena ini isinya adalah Windows 7 dari netbook Asus. Jadi ini kita hapus. Kita coba hapus dulu. Klik disk D-nya atau sistem ini, tulisan sistem ini, klik kanan. Lalu pilih delete volume. Itu dia, delete volume. Kamu klik. Muncul seperti ini tulisannya. This is the active partition on disk. All data on the partition will be lost. Are you sure that you want to delete this partition? Intinya ya ini data yang aktif. Ya intinya kalau kamu ngelakuin ini, semua data-data yang ada di partisi D tulisannya sistem ini, target kita akan terhapus semua. Dengan kata lain, Windows 7 yang sebelumnya terinstall di dalam sini, sistem disk D ini akan juga terhapus. Tapi karena tujuan kita memang untuk itu, maka tekan aja yes. Tekan yes. Lihat, terhapus, kosong, nggak muncul lagi di sini. Dan sekarang di bagian disk 0 ini ada tulisan basic. Ini kapasitas dari hard disknya ya, 500 GB online. Di sini ada tulisan unallocated atau tidak teralokasi. Dan ini adalah disk D data. Nah, unallocated ini kita taruh ke disk F ini. Data disk F. Kita pindahkan ke sini. Caranya, sekarang kamu coba klik kanan pada disk F ini, data F, disk F, klik kanan. Di sini masih ada unallocated ya. Kamu klik kanan. Lalu pilih ini, extend volume. Lalu nanti akan muncul wizard seperti ini. Klik aja next. Nah, untuk bagian sini sebenarnya tinggal next aja ya, nggak ada opsi lain sebenarnya. Tinggal next aja seperti ini, finish. Dan dia akan, ini dia, muncul tulisan ini. The operation you selected will convert the selected basic disk to dynamic disk convert. Dan di sini ada tulisan, are you sure you want to continue? Tekan aja yes. Dan lihat untuk disk D-nya, totalnya 465 GB, free-nya 322 GB. Dan ini silakan kamu ubah partisi F-nya menjadi D supaya sinkron ya, CD bukan CF seperti ini. Dengan cara buka lagi disk management, lalu kamu klik data ini, klik kanan, lalu pilih change drive letter and path, kemudian change, klik change, ubah dari F ini menjadi D. Nah, ini dia, lalu tekan OK, tekan yes. Tinggal tunggu aja, close, dan lihat sudah berubah menjadi D. Jadi disk C, disk D. Di sini juga disk C, disk D. Dan silakan kamu restart untuk hasil yang lebih maksimal. Ya, jadi itulah dia cara untuk memindahkan dan menggabungkan serta mengeliminasi atau menghapus disk C yang lama dari netbook sebelumnya. Tentunya tutorial ini dikhususkan buat kamu yang bener-bener nggak ngerti ya, yang selama ini mungkin minta diupahkan ke teknisi dan pingin ngelakuinnya sendiri.
Nah inilah dia video yang cocok buat kamu. Ini admin bagikan based on pengalaman aja. Sebenarnya kalau mau lebih friendly lagi user interface-nya, gunakan aja Partition Wizard ya. Daripada disk management bawaan Windows seperti ini cukup membingungkan. Tapi kalau menggunakan Partition Wizard itu lebih enak untuk mengatur disknya. Semoga bermanfaat. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya.